Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tanah bergetar hebat dan terus runtuh. Monster hitam seukuran manusia menyembur keluar seperti banjir yang meluap. Cakar dan gigi tajam mereka berkilau dingin, cukup untuk membuat siapapun merasakan ketakutan dari lubuk hati. Meski aura mereka tidak terlalu mencolok, kekuatan yang mereka pancarkan jelas sangat besar. Bukan hanya kelompok sekte Dao yang diserang. Dari kejauhan, terdengar teriakan demi teriakan, disusul jeritan menyedihkan. Jelas, ada yang sudah menjadi korban. Dalam sekejap, dataran hitam yang awalnya sunyi berubah menjadi medan kacau penuh bahaya. Lindong menggenggam batang pohon hitam di tangannya. Setiap ayunan mengandung kekuatan brutal yang menghancurkan. Setiap semut iblis yang terkena langsung hancur, tulangnya remuk tanpa sisa. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Mereka terus menyerbu tanpa rasa takut, seolah tak mengenal kematian. Hal ini membuat alis Lindong berkerut dalam. Setelah kepanikan awal, murid-murid Sekte Dao mulai menunjukkan kualitas mereka sebagai sekte besar. Mereka bekerja sama, membentuk pertahanan dan perlahan menahan serangan. Meski begitu, beberapa tetap terluka, walau belum sampai kehilangan nyawa. Jumlah mereka terlalu banyak. Tubuh mereka juga keras. Kalau kita terus bertahan di sini, saat kekuatan Yuan kita habis, kita akan habis dimakan, kata Ying Xiao dengan wajah serius. Ia menambahkan dengan heran, tapi kenapa semut iblis muncul di pinggiran? Biasanya mereka hanya ada di area tengah. Lindong menatap lautan hitam di depan mereka. Kepalanya terasa berat. Jika sendirian, ia bisa pergi kapan saja. Tapi sekarang, ia harus menjaga semua murid Sekte Dao. Ying Xiao dan Wang Yan juga berpikir keras mencari cara keluar. Tiba-tiba terdengar suara Ying Huan, kenapa mereka semua menyerangku? Semua orang langsung melihat ke arahnya. Benar saja, semut iblis seperti terfokus padanya. Serangan dari segala arah ditujukan langsung ke titik vitalnya. Lindong tertegun sejenak. Ini aneh. Ying Huan bukan yang terkuat, tapi justru dia yang menjadi target utama. Pikiran Lindong berputar cepat. Bukan karena identitasnya sebagai reinkarnator, makhluk seperti ini tak mungkin tahu. Lalu, tiba-tiba matanya menyusut. Serangan suara. Huan, gunakan serangan gelombang suaramu untuk menghipnotis mereka. Seru Lindong sambil muncul di sampingnya dan menghancurkan beberapa semut iblis sekaligus. Ying Huan ragu. Hipnosis suaraku tidak akan bekerja pada yang punya energi mental kuat. Makhluk ini tidak punya energi mental. Mereka kuat, tapi tidak bisa melawanmu, jawab Lindong cepat. Ying Huan akhirnya mengangguk. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah kecapi hijau giok muncul. Jari-jarinya memetik senar perlahan. Alunan lembut menyebar, membawa gelombang aneh yang tak terlihat. Dalam sekejap, semut iblis yang menyerang mulai melambat, lalu satu persatu roboh tak berdaya. Semua orang terpana. Gelombang monster yang sebelumnya hampir membunuh mereka, kini runtuh hanya karena suara kecapi. Lindong dan yang lain langsung sadar. Pergi. Mereka bersiap meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, Ying Huan berkata ragu, sepertinya ada sesuatu di bawah tanah. Semua langsung berhenti. Ying Huan memetik senar lebih kuat. Gelombang suara menghantam tanah. Lautan semut terbelah, memperlihatkan bagian bawah. Di sana, ada batu coklat besar. Dan di atasnya, beberapa sosok duduk diam. Mayat, lihat bagian dantian mereka, ujar Ying Xiao pelan. Lindong menatap tajam. Di dalam tubuh mayat itu, ada cahaya putih berputar, seperti pil kecil, memancarkan energi kehidupan yang sangat kuat. Wang Yan menarik napas tajam. Itu, manik tulang kehidupan misterius. Mereka pasti ahli tahap kehidupan misterius tingkat tinggi, bahkan mungkin sempurna. Manik ini terbentuk ketika energi kehidupan tidak hilang setelah kematian. Isinya penuh life key yang sangat murni. Bagi ahli tahap 9 Yuan Nirvana, benda ini sangat berharga. Bahkan bisa membantu menyentuh tahap kehidupan misterius. Harta seperti ini hampir mustahil ditemukan di luar. Namun di sini, mereka menemukannya begitu saja. Mata Lindong langsung memanas. Pantas saja semut iblis berkumpul di sini, mereka menjaga benda ini, gumam Ying Xiao. Ambil, tanya Wang Yan. Lindong dan Ying Xiao saling pandang, lalu mengangguk. Kesempatan seperti ini tidak mungkin dilepas. Namun saat mereka hendak bergerak,
Cahaya tajam tiba-tiba menembus langit. Sebuah pedang cahaya raksasa jatuh, membelah lautan semut dan berhenti di atas mereka. Mata Lindong langsung menyipit. Sekte pedang. Cahaya itu memudar, memperlihatkan sekelompok orang. Seorang pria berpakaian abu-abu berdiri di depan, tersenyum santai. Namun matanya penuh ambisi saat menatap mayat-mayat itu. Aku Sueling dari Sekte Pedang, katanya ringan. Bagaimana kalau kita bagi manik tulang kehidupan misterius ini, secara adil? Suasana langsung menegang. Murid Sekte Dao bersiap, karena semua tahu, tidak ada yang benar-benar adil di tempat seperti ini. Ying Xiao-Xiao dan yang lainnya mengernyit saat melihat para murid Sekte Pedang yang tiba-tiba muncul. Tak disangka mereka juga dikirim ke area ini. Dari situasinya, jelas mereka memiliki cara untuk menghadapi lautan semut iblis dan tertarik oleh keributan di sini. Tatapan Lindong menyapu kelompok Sekte Pedang. Ia menyadari bahwa selain Sueling yang berada di puncak tahap 9 Yuan Nirvana, ada satu orang lain yang juga berada di tingkat tersebut. Kekuatan mereka memang tidak lemah, tetapi masih sedikit di bawah Sekte Dao. Namun, jika pertarungan benar-benar terjadi, kedua pihak pasti akan sama-sama menderita. Itu jelas bukan hasil yang diinginkan. Tatapan Lindong beralih ke Ying Xiao-Xiao. Yang terakhir juga sedang berpikir. Dari ekspresinya, jelas dia tidak ingin bentrok dengan Sekte Pedang. Bagaimanapun, mereka sudah bermusuhan dengan Gerbang Yuan. Menambah musuh hanya akan memperburuk keadaan. Saat itu, Ying Huan-Huan tiba-tiba mendekat dan berbisik pelan. Biarkan mereka yang mengambil manik tulang kehidupan misterius dulu. Lindong sedikit terkejut. Ia meliriknya. Mata gadis itu berkilau licik, seperti rubah kecil yang sedang merencanakan sesuatu. Meski tidak sepenuhnya paham, Lindong tetap mengangguk. Lindong mengangkat kepala dan berkata dengan tenang. Ada 4 manik. Kita ambil 2, kalian 2. Ying Xiao-Xiao dan yang lain terkejut, tetapi tidak menolak. Haha, menyenangkan berbicara denganmu, saudara Lindong. Sueling tertawa puas. Tanpa ragu, ia langsung mengulurkan tangan. Aura pedang berubah menjadi tangan cahaya yang bergerak ke arah mayat di bawah tanah. Namun, sebelum menyentuh mayat, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul dari dalamnya. Mata Lindong langsung menyusut. Ia menarik napas dalam-dalam. Keempat mayat itu perlahan membuka mata. Mata merah darah, tanpa emosi. Hanya ada satu hal di dalamnya, niat membunuh yang murni. Keempat mayat itu mengangkat tangan kurus mereka dan menyerang. Simbol cahaya hitam melesat keluar, menghancurkan tangan cahaya milik Sueling. Sisa kekuatannya terus melaju menuju para murid Sekte Pedang. Jari pedang Yuan hijau, serangan balasan langsung dilepaskan. Namun, benturan kekuatan itu membuat beberapa murid Sekte Pedang langsung memucat dan memuntahkan darah. Ada yang salah. Para murid Sekte Dao terkejut, lalu diam-diam bersyukur. Untung bukan mereka yang maju lebih dulu. Ini, mayat iblis, gumam Ying Xiao-Xiao. Mayat iblis, tanya Lindong. Mayat para ahli kuno yang terkorosi ki iblis. Mereka berubah menjadi makhluk tanpa rasa sakit dan tanpa rasa takut, hanya memiliki keinginan untuk membunuh. Dia menarik napas pelan. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Lei Qian. Mata Lindong menyempit. Lebih kuat dari Lei Qian. Tanpa ragu, ia langsung berkata, "Kita pergi." Tinggalkan maniknya. Ying Xiao-Xiao dan Wang Yan mengertakkan gigi, lalu mengangguk. Harta memang berharga, tapi nyawa jauh lebih penting. Pergi. Seluruh kelompok Sekte Dao langsung mundur. Di sisi lain, orang-orang Sekte Dao mundur. Tidak bisa kita hadapi. Kita juga mundur, teriak Sueling. Sekte Pedang juga segera menarik diri. Namun, keempat mayat iblis itu perlahan bangkit. 2 mengejar Sekte Pedang, 2 lainnya mengejar Sekte Dao. Di langit gelap yang sunyi, kelompok Sekte Dao melaju cepat. Ini buruk, mereka masih mengejar. Kata Wang Yan. 2 mayat, wajah Ying Xiao-Xiao muram. Lindong menyipitkan mata. Kalau kita gabungkan kekuatan, bisa mengalahkan 1. Ying Xiao-Xiao dan Wang Yan saling pandang. Bisa, tapi ada 2. Lindong menarik napas. Aku akan memancing 1 pergi. Sendiri. Ying Xiao-Xiao terkejut. Lindong mengangguk. Dia memiliki banyak teknik yang tidak bisa diperlihatkan di depan orang lain. Lebih aman jika ia bertindak sendiri. Tiba-tiba, Ying Huan-Huan melangkah maju. Aku ikut. Lindong menoleh. Aku membawa kecapi Phoenix Surgawi. Serangan suara bisa menekan mereka.
Cahaya hitam menyapu dari cakrawala, membawa aura pembunuh yang pekat dan muncul tidak jauh di depan para murid Sekte Dao. Dengan munculnya dua mayat iblis itu, kelompok tersebut akhirnya bisa melihat mereka dengan jelas. Tubuh mereka sangat kering, seolah tidak memiliki setetes air pun. Kulit hitam mereka berkilau samar, tampak seperti terbuat dari besi halus. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh mereka. Mata merah mereka kosong tanpa emosi manusia. Para ahli kuno ini telah terkikis oleh ki iblis dan berubah menjadi makhluk iblis berbentuk manusia. Lindong menatap serius kedua mayat iblis itu, lalu berkata pelan kepada Ying Xiao Xiao. Kita jalankan rencana. Hati-hati. Ying Xiao Xiao mengangguk. Kalian juga hati-hati. Lindong tidak berkata lagi. Dengan jentikan jarinya, angin tajam dari kekuatan Yuan melesat ke salah satu mayat iblis. Mayat iblis itu langsung bereaksi, matanya menyala merah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya yang melesat ke arah mereka. Ayo, Lindong berteriak pelan pada Ying Huan. Keduanya segera berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh, menarik satu mayat iblis. Di sisi lain, Ying Xiao Xiao langsung memimpin murid Sekte Dao membentuk formasi. Sekitar 10 menit kemudian, Lindong dan Ying Huan mendarat di dataran terpencil. Saya akan menghadapi dia langsung. Kamu hati-hati, kata Lindong. Ying Huan mengangguk dan duduk bersila. Dengan satu gerakan tangan, kecapi Phoenix surgawi muncul. Aura kuno terpancar darinya, seolah seekor Phoenix akan terbang keluar. Lindong menarik napas dalam. Tubuhnya berubah, tangan dan kakinya menjadi seperti naga. Dia memanggil pohon hitam dan bersiap bertarung. Mayat iblis menyerang tanpa ragu. Cakarnya yang tajam langsung mengarah ke dada Lindong. Lindong melangkah maju dan menahan serangan itu dengan kekuatan penuh. Benturan keras terjadi, membuat tanah retak dan runtuh di sekitarnya. Namun Lindong terdorong mundur beberapa langkah. Kedua tangannya mati rasa, tubuh yang sangat keras, gumamnya. Mayat iblis tidak memberinya waktu. Serangan terus datang, cepat dan mematikan, membuat Lindong tertekan. Saat itu, suara kecapi terdengar. Gelombang suara merah menghantam mayat iblis, membuatnya mundur dan melemah. Aura pembunuhnya berkurang. Memanfaatkan kesempatan itu, Lindong menyerang balik dengan kekuatan penuh dan menghantam tubuh mayat iblis. Meski terpukul mundur, tubuh mayat iblis hampir tidak rusak. Benar-benar seperti monster yang tak bisa dihancurkan. Lindong mengerutkan kening, lalu dia mengaktifkan teknik. Mata iblis sunyi, sinar abu-abu menghantam tubuh mayat iblis, diikuti dengan serangan telapak raksasa yang menghancurkannya ke tanah. Namun tetap saja, kerusakannya kecil. Mayat iblis bangkit kembali. Lindong menyadari satu hal, kelemahannya ada di dantian, tempat cahaya putih berada. Tapi pertahanannya terlalu kuat. Aku harus menghancurkan pertahanannya dulu. Dia menoleh pada Ying Huan. Bisa menahannya sebentar. Bisa, tapi tidak lama, jawab Ying Huan sambil menggertakkan gigi. Lindong mengangguk dan mulai membentuk formasi energi di tangannya. Mayat iblis kembali menyerang. Ying Huan memainkan kecapinya dengan cepat. Gelombang suara merah melilit mayat iblis, menahannya. Namun tekanan itu mulai retak. Ying Huan memaksa dirinya, bahkan jarinya berdarah. Akhirnya, teknik itu pecah. Ying Huan terpukul mundur dan terluka. Mayat iblis langsung mengalihkan target ke arahnya. Saat ia hendak menyerang, Lindong muncul di depan Ying Huan. Sekarang, formasi di tangannya berputar dan menembakkan cahaya aneh yang menghantam dantian mayat iblis. Pertahanan hitamnya langsung hancur. Lindong langsung menerobos ke depan dan menusukkan tangannya ke tubuh mayat iblis, lalu menarik keluar bola cahaya putih. Cahaya merah di mata mayat iblis padam. Tubuhnya jatuh tak bernyawa. Lindong menghela napas panjang, lalu menoleh ke Ying Huan yang tampak pucat. Kenapa kamu memaksakan diri seperti itu? Ying Huan menyeka darah di bibirnya. Ia tersenyum kecil sambil memeluk kecapinya. Setidaknya, kamu tidak akan menganggapku beban. Lindong terdiam. Tatapannya menjadi rumit.